saya bukan hamba Tuhan yang pintar. Saya tidak bisa secara fasih menjelaskan semua sejarah, latar belakang, doktrin, dogma. Tidak, Bapak Ibu. Saya hamba Tuhan yang tidak punya ilmu yang banyak. Tapi saya belajar rendahkan hatiku untuk dengar-dengaran apa yang Tuhan katakan. Saya tahu banyak hamba Tuhan yang hebat, pintar. Tuhan pakai luar biasa, keren. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kali ini saya akan membahas satu ulasan dengan judul Pastor Andi Simon berkata, "Saya hamba Tuhan yang tidak pintar, tetapi ini yang kuhidupi dan kulakukan." Saudara yang dikasihi Tuhan, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Seperti yang saya katakan, saya bukan hamba Tuhan yang pintar. Saya tidak bisa secara fasih menjelaskan semua sejarah, latar belakang, doktrin, dogma. Tidak, Bapak Ibu. Saya hamba Tuhan yang tidak pintar, tapi mau melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Saya hamba Tuhan yang tidak punya ilmu yang banyak, tapi saya belajar rendahkan hatiku untuk dengar-dengaran apa yang Tuhan katakan dan belajar melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itu saja, Bapak Ibu. Saya tahu banyak hamba Tuhan yang hebat, pintar. Tuhan pakai luar biasa, keren. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Baik jiwa-jiwa boleh mendapat keselamatan dan pertolongan dari Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah menyaksikan dan mendengarkan pernyataan singkat, padat, jelas dari hambanya Pastor Andi Simon. Saya pikir jika kita menghayati apa yang disampaikan oleh hambanya Pastor Andi Simon ini, secara khusus saya tujukan kepada orang-orang yang begitu sibuk dan masif melontarkan apa yang mereka sebut sebagai kritikan kepada Pastor Andi Simon. Sebenarnya sudah bisa stop, berhenti, dan tidak perlu lagi diteruskan atau dilanjutkan. Jangan nanti seperti sinetron yang episodenya begitu panjang terkait dengan terus-menerus mengkritik, bahkan melontarkan tuduhan-tuduhan dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang mengaku diri sebagai akademisi, teolog, pendeta, apakah itu senior maupun junior. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat dari seluruh Alkitab, beraneka ragam latar belakang para penulis Alkitab dan juga tokoh-tokoh dalam Alkitab. Nabi Amos misalnya, dia adalah penggembala ternak dan pemungut buah arah hutan, tapi dipakai oleh Tuhan menjadi nabi, penyambung lidah Allah, menyampaikan suara firman Allah kepada umat. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang sederhana, ada orang-orang yang apa adanya, bisa dipakai oleh Tuhan menjadi alat dalam tangannya untuk menyatakan kasih, kuasa, mujizat, perbuatannya di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, coba kita melihat bagaimana Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes. Mereka latar belakang nelayan, tapi mereka dipakai menjadi rasul yang sedemikian rupa. Memang kita tahu bersama selama 3,5 tahun dalam kebersamaan mereka bersama dengan Yesus, banyak pengajaran-pengajaran penting dan berharga yang mereka peroleh atau mereka dapatkan dari Yesus. Rasul Paulus pernah berkata,
kepada jemaat Korintus. Tertulis di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 25 sampai 31. Saya akan bacakan sebentar untuk kita. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguluskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, siapapun kita, dari latar belakang apapun kita, termasuk dari latar belakang sebagai seorang yang bertato, bahkan pernah masuk penjara, pernah preman, ketika hidupnya telah dijamah oleh Tuhan, hidupnya telah diproses dan diubahkan oleh Tuhan, Tuhan bisa pakai siapa saja menjadi alat dalam tangannya, menjadi hambanya yang benar-benar tulus, sungguh-sungguh mengabdi kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hambanya Pastor Andi Simon berkata begini, saya bukan hamba Tuhan yang pintar. Saya tidak bisa secara pasti menjelaskan semua sejarah, latar belakang, doktrin, dogma. Saya hamba Tuhan yang tidak pintar, tetapi mau melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Saya hamba Tuhan yang tidak punya ilmu yang banyak, tapi saya belajar rendahkan hatiku untuk dengar-dengaran apa yang Tuhan katakan dan belajar melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saya tahu banyak hamba Tuhan yang hebat, pintar, Tuhan pakai luar biasa, keren. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Banyak jiwa-jiwa boleh mendapat keselamatan dan pertolongan dari Tuhan Yesus. Saudaraku dikasihi Tuhan, ini pernyataan yang sebenarnya tidak lebih dari 1 menit. Tapi menurut saya, kejujuran mengakui siapa dirinya, ini merupakan suatu nilai, kualitas, mutu yang sangat baik sebagai seorang hamba Tuhan. Dengan apa yang beliau sampaikan, sebenarnya kritikan-kritikan yang berlebihan, yang keterlaluan, sudah masuk kepada pemaksaan kehendak. Sebenarnya seharusnya, sepantasnya tidak perlu diarahkan kepada seorang hamba Tuhan bernama Pastor Andi Simon. Hal ini tidak berarti beliau tidak bisa memberikan penjelasan atau menyampaikan firman Tuhan. Tetapi barangkali ada orang-orang di luar sana yang merasa dirinya lebih hebat, lebih pintar, eksplorasi penggalian firman Tuhan, mungkin menurutnya lebih jitu, lebih dalam, lebih luas. Silahkan saja. Sampaikanlah pengajaran-pengajaran yang menurut Anda handal kepada publik, supaya publik belajar. Tetapi jangan sampai terlalu sibuk dan masif mengintervensi, mengurusi urusan pelayanan orang lain yang sedang berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam konteks seperti ini, saya mau sampaikan, hambanya Pastor Andi Simon memberikan sebuah pernyataan yang jujur. Sampai ada beberapa kali diulangi, saya bukan hamba Tuhan yang pintar. Ini merupakan sebuah pengakuan
yang sangat baik. Dan ini adalah ciri orang yang rendah hati, Bapak Ibu Saudara. Dan orang yang bisa mengungkapkan pernyataan seperti ini adalah orang yang selalu rindu untuk belajar. Tetapi belajar dari siapa? Tentunya belajar dari guru-guru yang bisa menjadi contoh dan teladan melalui perkataannya, melalui tingkah laku dan perbuatannya. Saya juga punya prinsip yang sama. Saya mau belajar dari orang-orang lain, hamba-hamba Tuhan lain, yang lebih pakar, yang lebih pintar, yang lebih hebat, mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Saya juga sama dengan hambanya Pastor Andi Simon, sangat selektif memilih guru. Kriteria pertama bagi saya untuk memilih guru adalah, apakah guru itu perkataannya perkataan yang menyejukkan? Apakah guru tersebut dapat menjadi contoh melalui kelakuan, melalui perbuatannya? Ada beberapa yang secara tidak langsung, kalaupun memang pernah diajari sebentar oleh orang tersebut, tapi sampai sekarang saya jadikan sebagai guru secara tidak langsung. Seperti hambanya Dr. Bambang Nursena, Romo Daniel Bambang Biantoro. Saya suka penyampaian mereka yang begitu bersahabat. Mereka menyampaikan pengajaran itu didasari dengan sentuhan kasih. Bukan di dalam posisi mereka berkata, aku yang benar, kalian semua sesat. Aliran saya yang benar, aliran kalian salah. Kalau sudah begitu modelnya, siapa yang mau dengar? Sepintar, sejenius, sehebat apapun, oknum-oknum tertentu, kalau perkataannya selalu perkataan yang menyakiti, menghakimi, merendahkan, menjengkal, saya tidak suka mendengarkan pengajaran orang itu. Barangkali sesekali iya, tetapi tidak menjadi sesuatu yang menyukakan dan menyenangkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, meskipun hambanya Pastor Andi Simon berkata, saya bukan hamba Tuhan yang pintar, ada tetapinya. Ini yang sangat penting. Tetapi saya mau melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Buat apa seseorang memiliki ilmu yang tinggi, gelar sederet, katanya sudah belajar setinggi-tingginya, tetapi tidak mau mempraktikkan dan melakukan apa yang diajarkan, yang mana dia merasa sudah sangat tinggi pengajarannya. Pastor Andi Simon memiliki sebuah komitmen, saya hamba Tuhan yang tidak pintar, tetapi saya mau melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Ini yang paling pokok, ini yang paling utama. Mau menjadi pelaku-pelaku firman, menghidupi firman yang beliau mengerti dan pahami, dan apa yang dihidupi itulah yang dibagikan kepada orang lain. Ini sebenarnya prinsip sangat praktis sederhana dari kehidupan seorang hamba Tuhan bernama Pastor Andi Simon. Saya hamba Tuhan yang tidak punya ilmu yang banyak, tetapi saya belajar rendahkan hati untuk dengar-dengaran apa yang Tuhan katakan, dan belajar melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ini sebenarnya substansi dari kekristenan. Kita tahu banyak, rendah hati luar biasa. Itulah tokoh yang saya teladani dari Alkitab, yaitu Rasul Paulus. Beliau adalah seorang yang sangat jenius, sangat cerdas. Mayoritas perjanjian baru adalah tulisan beliau. Beliau adalah seorang murid dari Profesor Gamaliel. Tidak sembarangan masuk murid Profesor Gamaliel. Rasul Petrus pun mengakui kejeniusan, kepintaran, kecerdasan seorang Rasul Paulus. Banyak hal yang disampaikan saudara kita Paulus yang begitu sukar dipahami, dan seringkali disalahartikan oleh orang-orang yang tidak mampu memahaminya. Rasul Petrus, Rasul senior, juga mengakui kehebatan, kecerdasan, kejeniusan Rasul Paulus. Tapi firman Tuhan ada berkata, Tuhan yang kulayani dengan segenap hati, dengan segala kerendahan hati. Itulah Rasul Paulus sebagai seorang yang pintar, jenius, dan cerdas. Bahkan banyak pernyataan-pernyataan Allah yang luar biasa dinyatakan dalam kehidupan Rasul Paulus.
Dan hal itulah yang menyebabkan Tuhan mengizinkan ada sesuatu yang disebut dengan duri dalam daging dalam tubuhnya. Supaya dia sadar dia punya kelemahan, punya kekurangan. Dan cukuplah kasih karunia Tuhan baginya. Karena di dalam kelemahan Paulus, kuasa Tuhan sempurna. Jangan sampai beliau menyombongkan, meninggikan diri dengan penyataan-penyataan, bahkan dengan segala hal keistimewaan yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Tuhan izinkan ada duri dalam daging. Jadi Rasul Paulus itu adalah pribadi yang sangat jenius, pintar, cerdas, tapi juga pribadi yang rendah hati. Hidupnya menjadi contoh dan teladan. Bahkan Rasul Paulus pernah berkata kepada jemaat Filipi, Filipi 4 ayat 9 berkata begini, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Rasul Paulus menjadikan dirinya contoh teladan. Rasul Paulus bukan hanya pintar mengajarkan firman, menyampaikan firman, tapi Rasul Paulus menghidupi apa yang dia ajarkan. Itulah yang dilakukan oleh Pastor Randy Simon. Apa yang dia tahu, dia mengerti dari firman. Dia belajar melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepadanya. Pastor Randy Simon mengakui, saya hamba Tuhan yang tidak punya ilmu yang banyak. Tapi saya belajar rendahkan hatiku untuk dengar-dengaran apa yang Tuhan katakan, dan belajar melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saya pikir ini yang sangat penting. Bukan berarti saya berkata berteologi tidak penting atau sekolah teologi tidak penting. Penting. Tapi kalau hal itu menjadi senjata bagimu menjengkal, menghina, merendahkan, menuduh sesat orang lain, engkau perlu bertobat. Tapi ketika kita belajar ilmu teologi yang tinggi dan kita mengamalkan ilmu pengenalan akan Allah melalui sekolah teologi, itu hal yang sangat luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita dalam hidup ini jangan sibuk masif menghakimi seorang akan yang lain. Mari kita hadir untuk menjadi berkat, hadir untuk memberkati. Lewat apa? Lewat apa yang bisa kita lakukan, yang telah Tuhan karuniakan kepada kita, yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita menjadi berkat melalui tutur kata kita, melalui perilaku kita, melalui keteladanan hidup kita. Mari kita khotbahkan apa yang kita lakukan. Kita lakukan apa yang kita khotbahkan. Mari kita hadir membawa damai sejahtera bagi sesama kita, termasuk secara khusus bagi sesama hamba Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.